Axel tadi sudah membacakan. Ya, jadi seperti yang sudah Ibu bilang tadi ya di awal ya, di mana Jenderal Soeharto itu punya wewenang lebih karena dikasih mandat langsung dari Presiden Soekarno gitu. Tujuannya yaitu untuk menstabilkan keadaan politik yang tidak stabil gitu. Hansel silakan pilih satu temannya lagi. Excel, Bu. Excel, oke. Silakan Excel. Beneran kekuasaan pemerintahan. Pada sidang umum MPRS 1966, Presiden diminta memberikan pertanggungjawabannya mengenai masalah pemberontakan G30 SPKI. Presiden menyampaikan melalui pidatonya yang disebut Nawaksara, artinya 9 pokok masalah. Oke, terima kasih Excel. Nah, terus juga ketika terjadi dualisme ini, Presiden Soekarno itu juga diminta untuk mempertanggungjawabkan gitu, bagaimana caranya beliau sebagai pemimpin itu menyelesaikan masalah pemberontakan G30 SPKI. Karena seperti yang kalian pelajari sebelumnya, kalau permasalahan tersebut itu tidak, memang ada wacana gitu untuk mereka bisa sidang ya. Habis itu ternyata tidak terlaksana. Itu makanya rakyat dan juga pemerintahan menuntut Soekarno untuk mempertanggungjawabkan. Akhirnya sama Soekarno ini beliau mencoba menyampaikan pemikirannya tentang masalah pemberontakan G30 SPKI itu melalui pidato Nawaksara. Ya, pidato Nawaksara itu artinya 9 pokok masalah. Tapi nanti kita mau lihat ternyata Presiden Soekarno pun ketika berpidato itu tidak menyampaikan atau tidak menyinggung mengenai masalah G30 SPKI ini. Excel pilih satu temannya. Ariel, Bu. Siapa? Ariel, oke. Yang penyerahan kekuasaan pemerintah ini ya, Bu ya? Ya. Namun pada kenyataannya isi pidato tersebut tidak memuaskan karena sama sekali tidak menyebut masalah G30 SPKI. Menanggapi masalah tersebut diadakan sidang istimewa karena kondisi politik yang sudah tidak menentu. Ya, terima kasih Ariel. Ya, jadi seperti yang Ibu bilang juga sebelumnya, jadi ternyata isi pidato dari Presiden Soekarno pun itu tidak memuaskan gitu di mata para pemerintahan dan juga rakyat. Karena dalam isi pidatonya sama sekali beliau tidak menyebutkan masalah G30 SPKI ini gitu. Akhirnya untuk menanggapi masalah tersebut ya kan diadakan sidang istimewa gitu. Ternyata nanti di sidang istimewa kita lihat isinya. Ariel pilih satu temanmu. Radit aja, Bu. Siapa? Radit, Bu. Raditya, Bu. Ya, ayo Radit. Agar peralihan kekuasaan tetap menjaga martabat Presiden Soekarno sebagai proklamator RI, maka diadakan pendekatan secara pribadi. Dengan pendekatan tersebut, akhirnya 20 Februari tahun 1967, Presiden Soekarno mendatangani surat penyerahan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Terima kasih Radit. Ya, ini ya, jadi kalian lihat ternyata setelah sidang istimewa tersebut, itu malah terjadi penyerahan kekuasaan. Tapi untuk menjaga martabatnya beliau ya, Presiden Soekarno ini sebagai proklamator negara kita, maka para orang-orang terdekatnya itu melakukan pendekatan secara pribadi. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Presiden Soekarno itu mau menyerahkan kekuasaannya kepada
pemimpin yang satunya. Kan tadi terjadi dualisme kekuasaan ya antara Soekarno dan juga Soeharto. Gitu. Akhirnya kekuasaan tersebut jatuh kepada Jenderal Soeharto. Gitu. Masuklah kita ke masa Orde Baru ya. Jadi tadi pada zaman kepemimpinan Soekarno itu termasuk zaman Orde Lama. Gitu. Nah, di Orde Baru ini silakan Radit pilih satu temannya. Fikar, Bu. Fikar. Yuk, Fikar. Pemerintahan Orde Baru. Tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Masa pemerintahan Soeharto disebut Orde Baru. Orde Baru menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan di masa lampau. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kalian masuk ke Orde Baru, itu berarti kita udah masuk ke kepemimpinannya Jenderal Soeharto sebagai Presiden. Gitu. Tanggal 12 Maret 67 itu Jenderal Soeharto dilantik dan juga diambil sumpahnya sebagai Presiden RI. Itu pertama kalinya. Ya. Lalu menurut pemerintahan Orde Baru pada saat itu, Orde Baru itu menjadi titik awal koreksi terhadap berbagai penyelewengan di masa lampau. Jadi di awal-awal era Orde Baru itu pemerintahan menganggap Orde Baru ini sebagai titik awal koreksi dari berbagai penyelewengan di masa lampau. Kebanyakan penyelewengan di masa lampau itu dalam bidang politik itu PKI sih. Ya kan, karena meluasnya PKI dan juga berbagai tindak penyelewengan PKI pada saat itu, akhirnya pemerintah Orde Baru berangkat dari masalah-masalah sebelumnya, dia mencoba memperbaiki gitu. Nanti kita juga akan lihat apa aja sih upaya pemerintahan Orde Baru untuk memperbaiki baik dari segi ekonomi, politik, itu akan kita bahas. Tapi sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Jelas kok. Enggak sih. Belum ya, kita lanjut ya. Tadi terakhir siapa? Fikar ya? Fikar, kamu pilih siapa, Fikar? Halo, Fikar. Putri, Bu. Putri, oke. Putri, silakan. Upaya pemerintahan Orba menciptakan stabilitas politik. Penataran P4, Presiden mewajibkan setiap warga negara mengikuti penataran P4 pedoman penghayatan pengalaman Pancasila. Tujuannya untuk melahirkan manusia Pancasila, yakni manusia yang dalam keadaan apapun konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Oke. Ya, jadi ini salah satu upaya pemerintah Orde Baru untuk menstabilkan kestabilan politik gitu. Dengan diadakannya penataran P4. Penataran P4 itu salah satu program yang dulu tuh rame banget. Bahkan kalau kalian mungkin tanya ke beberapa orang tua kalian itu akan tahu P4. Penataran P4 itu sebenarnya aplikasinya kayak pelajaran PKN gitu loh. Tapi mereka tuh benar-benar disuruh menghafalkan gitu. Jadi pelajaran P4 itu dulu menjadi pelajaran yang cukup berat gitu. Karena benar-benar Pancasila itu sampai ada tafsirannya segala macam. Gitu. Kalau kalian kan sekarang lebih enak ya. Maksudnya pelajaran PKN itu selain mungkin kalian belajar tentang TAP MPR, undang-undang, itu juga kalian ada nilai-nilainya. Gitu. Kalau dulu tuh benar-benar disuruh menghafalkan gitu. Jadi ya mau nggak mau dipaksa gitu loh untuk bisa menghafal Pancasila dan juga mengamalkannya. Itu. Selanjutnya Putri, silakan dipilih satu temannya. Birgita Ellison Kusuma, Bu. Alison.
Yuk, Alison silakan. Upaya pemerintah Orba menciptakan stabilitas politik. Dwi fungsi ABRI digagas oleh Jenderal A.H. Nasution dengan maksud bahwa rakyat dan ABRI adalah kekuatan yang terintegrasi untuk saling bekerja sama mewujudkan Indonesia merdeka. Namun oleh pemerintah Orba disalahartikan sebagai dwi kekuasaan. ABRI selain sebagai kekuatan hankam, tapi juga kekuatan sosial politik. Ya, jadi pertama kali gagasan dui fungsi ABRI ini digagas oleh Jenderal A.H. Nasution. Gitu. Maksudnya apa sih dui fungsi ABRI? Jadi maksudnya dari Jenderal A.H. Nasution itu rakyat sama ABRI. ABRI itu kan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Itu mereka berdua itu terintegrasi ya, kekuatan yang terintegrasi untuk saling bekerja sama mewujudkan Indonesia merdeka. Jadi ABRI tanpa rakyat juga percuma gitu. Jadi keduanya harus bisa bekerja sama gitu, bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Tapi ternyata sama pemerintah Orde Baru ini disalahgunakan pengertian dari dui fungsi ABRI ini. Buat pemerintah Orde Baru, dui fungsi ABRI ini lebih kepada dui kekuasaan. Jadi kekuasaannya double gitu loh. Jadi selain ABRI sebagai kekuatan di pertahanan dan juga keamanan, ya berarti kan militer itu ya. Tapi juga ABRI punya kekuatan di sosial politik. Jadi pada saat itu terjadi ABRI itu bisa masuk ke segala aspek gitu loh. Gitu ya, jadi kekuasaan double-nya tuh terjadi di situ. Harusnya ABRI yang cuman ngurusin masalah pertahanan dan keamanan, tapi dia juga masuk di aspek-aspek lain, mendominasi gitu. Makanya mau nggak mau pada saat zaman Orde Baru itu terlihat militer lebih berkuasa gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum, Bu. Belum? Oke, Alison, pilih satu temanmu. Hartsen. Hartsen, oke, silakan Hartsen. Halo Hartsen. Ya. Oke, silakan. Upaya pemerintah Orba menciptakan stabilitas ekonomi, swasembada pangan, pertanian menjadi sektor utama yang diperhatikan. Hasilnya pada tahun 1984, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras yang merupakan kebutuhan pokok penduduk. Kesuksesan ini membuat Presiden Soeharto diundang berpidato di Konferensi ke-23 FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia. Oke, terima kasih Hartsen. Ya, ini salah satu upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di bidang untuk memperbaiki perekonomian negara. Ya, salah satunya adalah swasembada pangan. Ya, jadi sektor pertanian pada masa kepemimpinan Jenderal Soeharto, kepemimpinan Presiden Soeharto itu memang sangat diperhatikan, gitu. Hasilnya apa? Hasilnya Indonesia itu pada tahun 1984 itu berhasil mencapai swasembada beras. Swasembada itu artinya negara kita tuh udah mampu mencukupi kebutuhan pangan atau kebutuhan beras seluruh rakyat Indonesia. Jadi kita udah nggak impor lagi. Padahal kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu Indonesia termasuk negara yang suka impor beras. Gitu. Jadi kalau impor kan belum cukup ya untuk mencukupi kebutuhan negara sendiri. Tapi di tahunnya Jenderal Soeharto ini,
itu negara kita berhasil sampai akhirnya kesuksesan tersebut itu dilihat oleh internasional ya. Sampai akhirnya Presiden Soeharto diundang berpidato di FAO, konferensi ke-23. Itu adalah salah satu organisasi pangan dan pertanian dunia. Gitu. Tapi juga ketika zamannya Jenderal Soeharto ini, ketika dia cuma fokus ke pertanian, itu aspek lain jadi harganya mahal. Gitu. Coba kalau kalian perhatikan orang zaman dulu kalau mau lihat TV kan paling satu desa yang punya TV cuma satu. Itu karena mahalnya harga-harga barang lain. Gitu. Mungkin secara pangan kita tercukupi, cuman kan untuk kebutuhan yang lain jadi harganya lebih mahal. Gitu. Jadi belum merata sih. Itu ya. Mungkin Harsan bisa sebutkan satu lagi temannya untuk membaca slide berikutnya. Betran, Bu. Betran. Yuk, Betran silakan. Betran ini Jonathan Betran lah. Iya, Harsan. Iya, Bu. Oke. Yuk, Betran. Sekarang enggak, Bu? Iya, dibaca. Upaya pemerintah Orba menciptakan stabilitas ekonomi. Keluarga berencana dibentuk tahun 1970 agar tercapai jumlah penduduk yang serasi dengan laju pembangunan. Berhasil menekan laju pertambahan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, terima kasih Betran. Nah, itu salah satu juga upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru untuk menstabilkan ekonomi dengan mengadakan program KB atau keluarga berencana. Jadi ya mungkin sekarang kalian sudah banyak dengar ya program KB atau keluarga berencana. Itu pertama kali dibentuknya itu pada zaman pemerintahan Orde Baru ini, yaitu tahun 1970. Dan juga ketika dilaksanakan memang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Supaya apa? Supaya tidak meledak. Ya, laju pertumbuhan penduduk tidak meledak, tapi bisa sejalan dengan juga laju perekonomian dan juga pembangunan gitu. Jadi seimbang. Kalau misalnya nanti penduduknya meledak kan terjadi banyak pengangguran, kemiskinan juga meningkat. Tapi ternyata ketika pertama kali dilaksanakan KB, itu hasilnya menunjukkan hasil yang positif gitu. Dan bahkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berarti program ini bisa dibilang sebuah program yang berhasil pada zaman itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, Betran silakan pilih satu temannya lagi, Betran. Kenjo. Kenjo, oke, Kenjo silakan. Halo Kenjo. Ya, Bu. Yuk, dibaca yuk. Upaya pemerintah Orba menciptakan stabilitas ekonomi. Rumah untuk keluarga. Pemerintah menetapkan program pembangunan perumahan dengan membentuk Badan Kebijakan Perumahan Nasional pada Mei 1972. Perumahan bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi juga sebagai pembentukan watak dan jiwa melalui kehidupan keluarga. Oke, terima kasih Kenjo. Ya, ini salah satu juga bentuk perhatian pemerintah Orba ya terhadap masyarakatnya dengan mengadakan program rumah untuk keluarga. Gitu. Jadi melalui program ini tujuannya apa? Supaya juga masyarakat menganggap perumahan itu bukan hanya tempat tinggal gitu, tapi juga membentuk watak, jiwa masyarakatnya. Gitu. Itu aja sih materi kita hari ini. Untuk next meeting, kita akan latihan PAS seperti
minggu lalu. Jadi tiap satu PPT kalian next week-nya akan latihan PAS gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Nak? Ada yang mau ditanyakan? Bu. Belum? Ya, belum. Oke, kalau belum, Ibu ingatin lagi mungkin tugas-tugas yang belum, yang sudah Ibu chat, ya tolong segera dikumpulkan karena kalian kan bentar lagi PAS. Semua nilai harus diinput di JIS gitu, daripada nilaimu 0 kan sayang gitu ya. Jadi untuk PAS-nya juga Ibu akan ambil soalnya dari latihan-latihan yang sudah kalian kerjakan. Maksudnya latihan startnya mulai dari yang kemarin loh, latihan PAS 1, nanti kita next week latihan lagi. Kalau sempat kita akan ada 1 kali latihan, jadi ada 3 latihan soal PAS. Gitu. Itu aja dari Ibu, kalau memang tidak ada pertanyaan. Terima kasih sudah join. See you next week. Bye-bye. Terima kasih, Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Boleh live ya. Nggak mau. Afidan, boleh live. Oke. Ayo, yang lain boleh live loh.